Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 binatang yang ada 4 daripada binatang yang tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Yaitu yang pertama yaitu hewan yang buta atau picek matanya, buta sebelah. Ini picek matanya buta sebelah, walaupun masih ada bola matanya, ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Apalagi buta dua-duanya. Nak murah, nak besar ya, tapi pengennya itu tadi, murah tadi. Hewannya memang masih bagus badannya, besar badannya, tapi matonya buta sebelah, murah harganya. Ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua yang tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban, tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yaitu hewan yang pincang kakinya. Walaupun pincang kakinya ini disebabkan karena kesalahan panitia dalam membaringkan hewan kurban ketika mau disembelih. Panitianya tidak kasih ilmu untuk membaringkan. Hewannya besar, lincah pula ini sapi. Ditarik, kakinya pakai tali, gedebuk nyampak patah kakinya. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Dalam kitab Fathul Qarib dan Fathul Mu'in, Bapak Ibu sekalian. Maka hati-hati, betul-betul panitia harus punya ilmu. Betul-betul panitia harus hati-hati. Hewan kurban ini jangan sampai karena kesalahan kita, hewan kurban jadi patah kaki. Ini akhirnya tidak sah untuk dijadikan kurban pada hari itu. Kemudian yang ketiga yang tidak sah untuk dijadikan kurban, yaitu hewan kurban yang tua dan juga tidak punya daging. Tulang galau badannya Bapak Ibu sekalian. Palanya besar, perutnya besar, tapi kurus badannya. Kejingoan, tak katik tulang sumsumnya sama sekali. Ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian yang keempat, hewan kurban yang tidak boleh atau tidak sah dijadikan kurban pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yaitu kurban yang sakit, yang kelihatan sakitnya. Sudah jelas ini kena sakit kuku dan mulut jelas, tapi masih juga dikurbankan, ini tidak sah. Kalau jelas dia sakit, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang selanjutnya dalam kitab Bajuri bahkan disebutkan hewan yang terkena penyakit kulit ini tidak sah untuk menjadi hewan kurban karena akan menurunkan kualitas daging kurban tersebut. Kena penyakit kulit, badannya gudiken, kalau bahasa Jawa, gatel-gatel dan lain sebagainya. Ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban karena menurunkan daripada kualitas daging. Kemudian hewan yang hamil tidak sah dijadikan hewan kurban. Kemudian hewan yang baru melahirkan juga tidak sah karena menurunkan kualitas daging. Berarti Ustadz kalau begitu boleh untuk berkorban kambing betina Ustadz, boleh. Boleh berkorban dengan sapi betina Ustadz, boleh. Asalkan dia tidak hamil, asalkan dia tidak habis melahirkan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.